Berita tentang kekerasan seksual selalu terjadi setiap hari. Mau anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki, siapa saja bisa jadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja. Di tempat umum kayak di sekolah, kampus, jalanan, maupun di tempat privat kayak di rumah sendiri. Pelakunya bisa siapa aja. Di sekolah yang pelakunya petugas sekolah atau pengajar. Di lingkungan rumah yang pelakunya tetangga sendiri. Di kampus yang pelakunya teman sendiri. Hingga di rumah yang pelakunya keluarga sendiri. Udah gitu, selalu aja ada pembelaan untuk pelaku. Suka sama suka kali. Nah, untuk memahami kekerasan seksual, kita harus tahu definisi kekerasan seksual. Ingat ya, kata kuncinya adalah tanpa persetujuan atau tanpa kehendak orang lain. Jadi kalau teman, keluarga, atau kerabat kamu yang melaporkan kasus kekerasan seksual, ayo kita jadi pendengar yang baik. Assalamualaikum Nisa. Dari tadi aku lihat kamu marah-marah sendiri. Ada apa sih? Waalaikumsalam. Hei Ibnu. Iya nih, kesel sendiri abis baca-baca berita. Nemunya berita kasus kekerasan seksual melulu. Oh ya? Berita yang mana? Ini ada kasus mahasiswi yang lagi KKN, terus diperkosa sama teman satu tim di lokasi KKN-nya. Ada lagi, kasus korban dipaksa minum miras lalu diperkosa beramai-ramai. Ternyata selama pandemi, kasus kekerasan seksual dan KDRT juga meningkat. Udah gitu, pemerintah belum mau mengesahkan RUU PKS. Miris banget nggak sih? Iya, miris banget. Ibnu, kamu tahu nggak? Tiap tahun, jumlah kasus kekerasan seksual selalu meningkat. Tahun 2020 aja udah meningkat sebanyak 6%. Astagfirullah, keterlaluan. Kok bisa seperti itu ya? Ada 3 hal yang menjadi penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, kita belum punya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Kita harus mengenal organ tubuh dari luar hingga dalam dan fungsinya. Sehingga kita bisa menghargai tubuh sendiri dan orang lain. Makanya penting untuk kita belajar tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara menyeluruh sejak dini. Yang kedua, negara kita masih menganggap tabu hal-hal tentang seksualitas. Baru aja nanya tentang vagina, udah dianggap porno. Mau nanya tentang aktivitas seksual, udah dicap tukang zina. Belum lagi kalau ketahuan pacaran. Bisa-bisa besoknya udah jadi suami istri karena dinikahkan. Yang ketiga, ternyata Indonesia itu satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum mengatur kekerasan seksual secara spesifik. Wah, agak susah ya. Nisa, ada nggak sih hukum yang mengatur kekerasan seksual? Asli, pusing aku tuh. Ada pasal tentang perkosaan, tapi nggak semua kasus kekerasan seksual masuk kategori perkosaan. Makanya kita butuh nih gerak bersama untuk sahkan RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Wah, aku salut sama kamu. Pengetahuan kamu tentang kekerasan seksual banyak ya, Nis? Ya, karena aku sebagai perempuan rentan mendapatkan kekerasan seksual. Sebetulnya kamu juga rentan. Makanya, kita harus belajar tentang pentingnya seksualitas, gender, dan keberagaman manusia. Yuk, kita sama-sama belajar, No. Beda itu biasa.